Sahabat-sahabat Film Domini yang terkasih, salam sehat dan salam jumpa untuk kita sekalian. Semoga kasih karunia Tuhan menyertai kita. Pada kesempatan ini kita berjumpa kembali untuk bermenung bersama di dalam Injil Yohanes. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Verbum Domini yang terkasih, bacaan Injil Yohanes yang telah kita dengar mengisahkan tentang gembala yang baik. Yesus memberikan perumpamaan ini kepada para muridnya, sebagaimana banyak domba telah tersesat akibat bukan gembala domba yang menuntun dan membimbing kawanan dombanya, tetapi pencuri ataupun perampok. Hal itu seperti dikatakan oleh Yesus sendiri. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh serta membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pernyataan ini ditekankan dengan sebuah kontras. Di luar Kristus, tujuan pemimpin adalah untuk mencuri dan membunuh serta membinasakan. Mereka dikiaskan sebagai pencuri. Tetapi Kristus tidak seperti itu. Dia datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yesus mengatakan bahwa melalui dia domba-domba selamat, dan ia juga mengatakan bahwa ia datang supaya mereka mempunyai hidup. Gambaran ini menunjukkan cara yang lembut dan penuh kasih sayang dari Yesus dalam memelihara umatnya, seperti gembala yang baik terhadap domba-dombanya, yakni penuh perhatian, kewaspadaan, dan kasih. Selain itu, Yesus mengungkapkan gambaran tentang dirinya sebagai pintu. Hal itu untuk menjelaskan identitas para pengikutnya, seperti domba yang digembalakan Tuhan. Yesus mau mengatakan bahwa dialah pintu bagi domba-domba. Siapa saja yang masuk melalui dia akan diselamatkan. Dia datang untuk memberikan kehidupan kepada domba-domba dengan berlimpah-limpah. Kita tahu bahwa pintu itu mempunyai dua fungsi. Fungsi pertama adalah jalan bagi seseorang yang ingin masuk ke dalam rumah, dan fungsi kedua adalah jalan bagi orang yang ada dalam rumah untuk keluar rumah. Yesus menyebut dirinya pintu, sebab melalui dirinya
Tuhan menyatakan karyanya untuk menyelamatkan manusia, dan melalui diri Yesus, manusia bertemu dengan Allah. Jadi sebutan "Akulah Pintu" menegaskan peran Yesus yang unik, yang memediasi atau menjadi mediator antara Allah dan manusia. Yesus adalah jalan masuk satu-satunya untuk memasuki kerajaan Allah. Pintu untuk kita memasuki perlindungannya. Sekalipun di sekeliling kita ada banyak ancaman, namun kehadiran Tuhan menjaga kita dari kuasa kematian dan kuasa-kuasa yang membuat kita jauh dari Tuhan. Pertanyaan untuk kita, apakah kita sudah percaya kepada Yesus? Ada banyak orang merasa bahwa mereka tidak perlu percaya Yesus, sebab mereka merasa dapat menyelamatkan hidup mereka sendiri. Namun, firman Tuhan menunjukkan kepada kita hal yang sebaliknya. Manusia itu tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia itu butuh diselamatkan. Dan inilah yang menjadi tujuan dari kedatangan Tuhan Yesus. Supaya kita dapat diselamatkan, kita perlu percaya kepada Yesus, sebab tidak ada jalan lain bagi manusia untuk diselamatkan kalau tidak melalui Yesus. Untuk memiliki kehidupan penuh, Yesus menjanjikan kepada kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, kita harus percaya kepada-Nya dan menaati firman-Nya. Semoga dengan renungan ini membantu kita. Amin.